Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Saya harap anandaku semua dalam keadaan sehat dan yang kurang sehat semoga cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tematik ya. Tapi jangan lupa untuk sarapan dulu ya dan berdoa sebelum belajar. Anakku sekalian, hari ini kita akan masih belajar tentang tema 1 subtema 2 yaitu ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, pekan lalu kita juga sudah belajar tentang ini ya. Miss ingin ingatkan lagi kepada anakku semua, pertumbuhan itu apa dengan ciri-cirinya ya, yaitu bertambahnya tinggi badan, kedua bertambahnya berat badan, dan yang ketiga ialah bertambahnya besar tubuh. Sedangkan perkembangan itu yang pertama itu kecerdasannya, ya sudah bisa membaca, misalkan membaca dan menulis. Kematangan emosinya ya, dulu yang anandaku suka menangis waktu masih bayi, sekarang mungkin ya sudah tidak lagi. Ya, cara berbicaranya mungkin dulu kurang lancar, sekarang jadi lancar ya. Dan kemampuan berpikirnya, dulu anandaku semua tidak bisa menghitung tambah-tambah atau kali-kalian, sekarang sudah bisa ya. Itu adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, jadi Miss kasih contoh ya pertumbuhan dan perkembangan pada bayu. Ya, perhatikan gambar nomor 1. Sewaktu bayu masih kecil, ibu selalu menggendong bayu karena bayu belum bisa berjalan. Ya, sedangkan yang nomor 2 itu bayu sudah bisa merangkak ya. Ya, berat badan juga dan tinggi badannya bayu sudah bertambah di sini ya. Ya, gambar nomor 3 itu bayu kira-kira sudah memasuki umur 1 tahun. Jadi diajar oleh ibu untuk berjalan. Ya, di sini juga bayu sudah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhannya itu bertambah berat badannya dan juga tinggi badannya. Sedangkan perkembangannya ialah dia sudah bisa belajar berjalan. Perhatikan gambar yang keempat itu bayu sudah bisa berjalan dan berbicara. Jadi tinggi badan dan berat badannya juga bertambah dan perkembangan bayu bicara juga sudah berkembang. Ya, pada gambar kelima itu bayu sudah kelas 3 SD. Jadi sangat beda jika dibandingkan bayu waktu masih bayi ya. Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangannya juga berkembang. Jadi semakin tinggi dan pintar ya. Nah, sekarang kita masuk di faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama itu makanan. Makanan penting untuk kesehatan dan sebagai sumber tenaga. Jadi makanan tersebut mengandung seperti yang pertama itu karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, 4 vitamin dan mineral, dan 5 air. Ya, jadi karbohidrat banyak terkandung di dalam makanan pokok. Protein banyak terkandung di dalam susu dan lauk pauk. Lemak banyak terdapat di dalam susu, mentega. Vitamin dan mineral banyak terkandung di dalam sayur-sayur maupun buah-buahan. Ya, dan terakhir air. Kita harus sering minum air putih agar tubuh tidak dehidrasi dan cairan dalam tubuh kita terpenuhi. Ya, yang faktor kedua adalah rekreasi atau hiburan. Jadi rekreasi berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu mempunyai manfaat, dapat menyegarkan pikiran. Pikiran yang segar membuat badan menjadi lebih sehat. Kedua, menghilangkan rasa bosan. Ya, jadi anandaku semua misalkan bosan setelah melakukan kegiatan sehari-hari, misalkan setiap hari harus belajar, jadi kita perlu berekreasi. Ya, yang ketiga itu dapat memunculkan semangat baru sehingga kita siap untuk kembali melakukan rutinitas. Akan tetapi sekarang karena pandemi COVID-19 jadi kita disarankan untuk di rumah saja. Tetapi jika anandaku semua ingin rekreasi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan menghindari kerumunan ya. Ya, jadi faktor ketiga itu adalah tidur. Tidur bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia.
Jadi tubuh membutuhkan waktu istirahat. Otak dan otot diberi kesempatan untuk istirahat setelah belajar dan bermain seharian. Lama tidur yang baik itu 8 jam sehari, kurang dan berlebihan juga tidak baik. Jadi jangan lupa untuk mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa sebelum tidur. Ya anak-anakku semua, setelah kita belajar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, kita dapat mengamalkan sila kedua. Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sajakah itu? Yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Contohnya, pertumbuhan dan perkembangan kita itu berbeda. Ada yang tubuhnya lebih tinggi dan lebih pendek, ada yang lebih besar maupun kecil. Yang kedua, perbedaan tentang makanan kesukaan. Jadi tiap orang itu berbeda-beda makanan kesukaannya ya. Dan yang ketiga itu cara berdoa. Jadi di Indonesia ada banyak agama yaitu Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Jadi kita harus menghargai agama orang lain, menghargai pendapat dan menghormati perbedaan itu ya, demi menciptakan kehidupan yang rukun, aman, tentram, dan damai, membuat kita betah tinggal di lingkungan tersebut. Ya, bagaimana semua anandaku? Apakah sudah mengerti tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia? Jika belum mengerti, anandaku bisa membaca kembali LKS-nya ya. Ya, jadi misalkan kasih tugas di LKS tematik, kerjakan 10 nomor pilihan ganda ya. Ya, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.